agar iman kita diperbarui, dijaga, jangan sampai lengser iman kita. Kemudian yang keempat, supaya iman kita ini bertambah, kita upayakan untuk sering merenungi kandungan Al-Quran. Jadi untuk menambah iman yang paling ideal itu, para jamaah sekalian, di samping doa tadi, kita merenungi Al-Quran. Misalnya kalau kita kaji surat Al-Anfal, surat 8, ayat 2, Allah berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah alladzina idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Misalnya disebut kalimat-kalimat Allah, kita mendengar azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya ini dak, 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 dak. Itu namanya jantungan, bukan itu maknanya. Wajilat qulubuhum, kalau kita baca di berbagai tafsir, orang yang disebut nama Allah kemudian hatinya bergetar, itu maknanya iman yang bertambah tebal kemudian berkurang kemaksiatan. Tidak hanya fokus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tradisi pada zaman Nabi dulu, para jamaah itu berbeda dengan kita. Kalau ketemu kawan itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, iya apa kabari, anak iki wis mantu, wis duwe putu, gimana kondisi usaha sampean lancar? Yang ditanya itu mesti duniawi banget. Tapi Nabi memberi contoh, kalau ketemu sahabat yang ditanya, wahai sahabatku, bagaimana kondisi imanmu detik ini? Itu yang ditanya. Seorang sahabat sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah, dalam kondisi imanku hari ini, aku seakan-akan bisa melihat surga dan seakan-akan bisa melihat neraka, karena tingkat keimanannya yang luar biasa. Kalau kita meniru, tiba-tiba ngomong mari pengajian, di mana Pak kondisi iman sampai sik kaku ngomong, sik lucu kira-kira ngomong. Ya minimal kita ini watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, mengingatkan. Nadanya bertanya, besok ada pengajian ya? Itu sudah luar biasa. Besok waktunya siapa? Padahal harus ngerti. Ada jadwal kajian nggak besok di Masjid Baitul Haq? Oh ada Pak. Mengingat itu bagian dari kita menanyakan bagaimana kondisi iman kita saat itu. Itu perlu ditradisikan. Kontrol kita kepada anak-anak. Saya itu kalau membangunkan subuh anak saya itu sering tidak sabar. Kamu itu wis mahasiswa subuh aja wangi dibangunkan mas. Iku cirine wong munafik jane. Cuma katanya nyebut anak munafik itu gak pantes. Pak Ruminya nyela, cok kasar-kasar. Ya tangekno dhewe ngono. Jadi membangun sikap iman yang berbasis keluarga itu enggak mudah. Itu tadi indikatornya. Bangunkan anak sholat subuh saya ini enggak tahu dengan itu berat sekali. Padahal sudah kita kawal, sudah jam 10 turu mas. Mbak turu jam 10. Ya saya maafkan, kamarnya berbeda, tapi saya tidak tahu apakah sepeninggal saya dia tidur atau masih main HP. Kalau ditanya wis deken HP-mu, ono tugas itu. Tugasnya lewat. Kita kan tidak sampai benar tugas. Hanya subuhnya. Wis bangun subuh, nanti habis subuh turu maneh. Sampai begitu kadang-kadang. Baik.
Kemudian ini yang maksud saya yang penting, meningkatkan iman berkaitan dengan Al-Quran. Orang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan tatkala dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah Al-Quran maksudnya, zadatuhum imana, maka imannya bertambah-tambah. Jadi menghayati Al-Quran itu bisa mempertebal iman. Cuman persoalannya umat Islam di Republik ini, kata Ustadz Bakhtiar Nasir, yang memahami Al-Quran kurang dari 5%. Memahami itu begini. Satu, ada orang baca begini, zalikal kitabu, surat Al-Baqarah, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah, hebes bablas ini, nggak ada pesan yang ditangkap. Itu mayoritas umat Islam, sehingga tidak mampu menangkap, menghayati Al-Quran. Gimana kalau menangkap dan menghayati? Zalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, ada berarti Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini namanya menghayati atau memahami. Sehingga Al-Quran itu karena petunjuk, kewajiban kita itu memahami. Coba petunjuk jalan itu para jamaah sekalian, kita kan paham itu. Kenapa kita butuh map? Saya ke Gelaga Arum, Lumajang, untuk ketemu tokoh-tokoh sekelas Rizal Fadilah itu yang viral di sosial media untuk diskusi. Mapnya keliru. Bayangkan, ada jalan yang agak lempeng, ada yang menukik khusus untuk truk-truk ngangkut tebu. Kita yang lewat sini, mobil sampai hampir kejebur jurang. Padahal salah memahami petunjuk bisa berdampak seperti itu. Lah Al-Quran ini disebut hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya namanya petunjuk ya kudu dipahami. Loh, bagaimana orang tidak memahami petunjuk, kemudian berani-beraninya dia pergi tanpa petunjuk? Sementara kita ini dalam kehidupan di dunia ini adalah liqa arabi, proses untuk ketemu Allah. Lalu Allah memberi petunjuk, kalau ketemu saya ini petunjuknya, yang kebenarannya eksak pasti, yaitu Al-Quran, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Loh, kok gak dibaca petunjuk ini? Logika kita gimana? Apakah bisa sampai liqa arabi? Apakah bisa sampai ke alamat? Ya nggak bisa. Nah, Al-Quran adalah petunjuk yang harus kita pahami. Kemudian ditutup dalam surat ini, Al-Anfal ayat 2 ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, pasrah kepada Allah setelah ikhtiar. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, supaya kita bisa memperbarui hidup kita dengan iman itu, yang nomor 4 adalah memperbanyak zikir dengan zikir spesial, yaitu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada perintah, hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi begini, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Kila, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami caranya memperbarui iman kami, gimana? Qala, dijawab oleh Nabi, aksiru, perbanyaklah,
Kauli min kauli, dari perkataan atau zikir la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Lah zikir la ilaha illallah itu bisa memperbarui iman kita yang digambarkan oleh Nabi seperti pakaian yang bisa lusuh, bisa ngamat, bisa pudar tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah zikir yang begitu, yang banyak, jangan yang sedikit. Karena perintah zikir itu banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Terutama zikir di waktu sahur. Itu momentum di mana kita bisa beraudensi dengan Allah dengan layanan VIP kira-kira. Karena banyak orang tertidur, banyak orang tidak bangun, kemudian jumlah orang yang bangun sedikit. Nah, kira-kira logikanya misalnya nanti Bapak bisa ketemu saya, tapi jam dini hari lah, jam 2. Monggo kalau mau. Kira-kira yang datang jam segitu kan nggak banyak. Nah itu jam-jam orang tidur. Lalu kita bangun, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berarti kan logika kita kan terlayani dengan baik. Sementara orang tertidur, kita bangun untuk berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan sekelumit ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.